Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita berdoa, doa itu menjadi salah satu indikator, bukan satu-satunya, yaitu bahwa orang ini bisa dikatakan orang yang baik, orang yang religius, orang yang masih mengakui Allah di sanalah. Nah, dalam doa itu biasanya orang akan, dan juga mungkin kita, pertama-tama mungkin kita akan mengungkapkan apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi keperluan kita atau kebutuhan kita. Termasuk di dalamnya juga mengeluh, meratapi dan segala macam itu. Biasanya itu juga terjadi. Dan kemudian selain diri kita sendiri, maka juga untuk situasi yang ada, dan kemudian juga yang ketiga juga terkait dengan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang dekat dengan kita, dan orang yang meminta doa kita. Kira-kira itu doa yang seringkali berkutat pada itu. Mungkin kalau untuk kesejahteraan umat beriman, mungkin kalau misalnya untuk negara dan segala macam itu, rata-rata itu didoakan dalam lingkup jemaat, dalam lingkup banyak orang, dalam lingkup ada satu komunitas atau perkumpulan tertentu. Kalau pribadi, tapi juga siapa tahu. Tetapi ya kalau untuk pribadi, biasanya kalau doa pribadi itu ya doa-doa untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang terdekat, dan orang-orang yang meminta doa kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka hari ini dalam bacaan pertama tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus itu juga mau mengajak kita untuk senantiasa juga berdoa. Berdoa mulai membuka diri, membuka hati kita, berdoa untuk yang lain. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu, dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Maka dalam konteks Paulus, Rasul Paulus, yang dikatakan sebagai orang kudus, segala orang kudus adalah orang-orang yang beriman. Lantas kita juga ingat dengan pemahaman terkait dengan syahadat kita, aku percayakan gereja kudus. Maka dikatakan gereja kudus itu tentu saja karena ada keterkaitan dengan Tuhan Yesus sendiri, sang pendiri, sang mempelai. Tetapi di sisi yang lain kita juga tidak menafikan bahwa gereja yang adalah persekutuan orang-orang beriman mempunyai kelemahan-kelemahan dan juga seringkali jatuh.
maka tentu saja dengan itu juga perlu dikuduskan. Maka dengan itu mau dikatakan bahwa gereja adalah kudus dan sekaligus perlu dikuduskan secara terus-menerus. Maka ungkapan atau ajakan Santo Paulus pada hari ini sungguh-sungguh bahwa Santo Paulus itu mengajak doa itu tidak hanya serta-merta hanya untuk diri sendiri, tetapi juga ditujukan kepada setiap orang. Bahkan ini menjadi salah satu daya upaya, bukan hanya menjadi tanda orang beriman, tetapi juga menjadi daya upaya kita untuk senantiasa memperoleh dan juga mencapai kekudusan itu. Orang yang dikatakan kudus, maka orang yang dikatakan kudus, maka orang yang juga berkenan di hadapan Allah. Atau sebaliknya, bahwa orang yang berkenan kepada Allah juga dikatakan sebagai orang kudus, orang yang tidak bercela, orang yang senantiasa mengedepankan apa yang menjadi kehendak Allah. Memang kita menyadari bahwa tidak ada orang yang serta-merta tidak mempunyai kesalahan. Mungkin kalau dalam iman kita, manusia itu adalah Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus sendiri. Tetapi bahwa kita, karena kita mau mencapai dan juga kita menggapai kekudusan itu, agar kita pantas dan layak di hadapan Tuhan, maka tentu saja kita mempunyai daya upaya. Salah satunya adalah juga lewat doa yang ditujukan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Maka dengan ini juga mau mengatakan bahwa doa hendaknya juga bersifat terbuka bahwa keselamatan itu dengan kesadaran bahwa keselamatan tidak hanya untuk diri kita sendiri saja, untuk kelompok tertentu saja, tetapi juga bahwa kekudusan itu juga ditawarkan kepada setiap orang, setiap bangsa, setiap makhluk. Maka dengan itu daya upaya juga kita arahkan di samping untuk intensi diri pribadi, tetapi juga untuk intensi kebersamaan dengan yang lain. Maka itulah yang dikatakan sebagai nantinya persekutuan para kudus, persekutuan orang-orang beriman adalah gereja. Maka itu tentu saja tidak hanya menyangkut diri kita saja, tetapi juga yang lain juga. Maka ketika kita juga berdoa di dalam roh, dalam konteks surat Paulus ini, maka lantas kita pun juga akan mengingat bahwa Roh Kudus itulah yang sebenarnya akan mengajar kita, yang akan membimbing kita, yang akan menerangi kita. Maka dalam konteks bacaan Injil, ketika orang itu sudah terberkati, tercerahkan oleh karena Roh Kudus yang telah membimbing dan juga mengajar, maka tentu saja hati dan budi kita akan terbuka, sehingga dengan demikian kita akan pantas dan layak, dan juga kita senantiasa tersadarkan untuk senantiasa dan dimampukan untuk menyerukan terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan ini, dan semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin.